Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Edwina Novianti NIM 169, Alsya Anissa NIM 174, Nurida Febiana NIM 180, Sabrina Zalfa Maulida NIM 186. Apa itu biaya produksi? Menurut Bastian Bustani dan Nur Laila, biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku yang menjadi produk siap jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi adalah suatu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi untuk mengolah bahan baku menjadi suatu produk yang jadi siap untuk dijual. Biaya produk yang dikeluarkan setiap perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Unsur-unsur biaya produksi menurut Charles T. Horngren tahun 1994 yaitu 1. Biaya bahan baku atau direct material. Biaya bahan baku adalah biaya bahan yang secara langsung dipakai untuk memproduksi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Bahan baku tersebut mencakup semua bahan yang secara fisik dapat didefinisikan bagian produk jadi. 2. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu tenaga kerja yang mengolah bahan baku langsung menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan. Biaya tenaga kerja ditempatkan dan diperdayakan dalam menangani kegiatan produksi secara langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik. Semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu, contohnya adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya asuransi pabrik, dan lain-lain. Biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya-biaya terdiri atas 1. Biaya tetap total, yaitu biaya yang jumlahnya tidak tergantung atas besar kecilnya kuantitas produksi yang dikeluarkan. Apabila produsen dalam waktu sementara produksi dihentikan, maka biaya tetap ini harus dibayar dalam jumlah yang sama. Contohnya adalah pembelian gedung, mesin, sewa gedung, pajak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kuantitas produk yang dihasilkan. Makin besar kuantitas produksi, maka makin besar produk yang dihasilkan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya total, yaitu jumlah dari biaya tetap total dan biaya variabel total. Yang keempat yaitu biaya marginal, yaitu berapa besar perubahan biaya total yang dikeluarkan perusahaan apabila jumlah output yang diproduksi berubah 1 unit. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Yang kelima yaitu biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap yang harus dikeluarkan pada setiap unit output. Secara matematis ditulis sebagai berikut. 6. Biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel yang dibebankan kepada setiap unit output secara matematis. Ditulis dengan AVC sama dengan TVC per Q. 7. Biaya rata-rata, yaitu biaya produksi yang diperhitungkan untuk setiap unit output secara matematis. Ditulis dengan AC sama dengan TC per Q. Selanjutnya, biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap.
Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya, sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah.